Kulo niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu mau nopo tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya habis subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu bentulu isamti ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo ufuk. Ini rumah. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 5:30. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi bargo juga. Ulama wis ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi bar subuh niki. Wirid, lho kok isih wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau sik unggul macananku. Lha iki tenan lho pian. Ya mau sik wiridan nggih. Aku mau duwe 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridane mulai napa? Niki ben sampean roh sanate wiridan. Gini ku Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing marah kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlambat panjang kula nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga kok ora rasane napa. Kok angel menerangno. Soale ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Tapi sampean nak terangno swarga niku yes pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngaten wae kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wahum khisimun. Jadi manusia itu takdire iku seneng tukaran. Karena tadi ya sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku wis mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal, napa? Organisasi napa? Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza arad ta'asulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kowe gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallah. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus ibuatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia.
Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim itu nak ora di napa nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih ku kayak di bojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Dadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Nah, lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra dikai iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku ape omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kere-kere itu pancen ya serang untuk jatah kelon karena ra iso nafkahi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok pola, napa? Kere kok pola. Kalau nak kere kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nek wis kere elek ya wis nelongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkahi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafane hakim. Pak Hakim suami saya kere itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat drengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waduh Indonesia ini rebutan dari presiden iku geger, rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah wae geger. Bis sak PT nak seneng dalan ya geger. Kalau sering numpak bis balapan itu kadang nggih sak napa? Sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum yakhisimun. Jadi penoramen yasinan tok ora paham tak tulung bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bitakhasumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu de mental takhasum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yadayir rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citane dene ngono. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru no. Jebule bareng lapor ku ala wah ya nyoror. Sayyidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mbek malaikat. Dari pangeran Adam khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama iku ribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kuno wedok mari ribet. Gak ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya wis ribet wis dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung ta." Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Lha jawab wah bingung sedanten, wah seneng terus iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun
Makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madikman ke sholat terus. Maksudnya lah madikman ke sholat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine to. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar imami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti ini. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulanya akhirnya imam gak bangga. Surga ngimami maksane hebat nih, boleh mergo digaji. Mandik-man ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang kenapa? Gaji. Mana kalau nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kalau bingung ngerti takoki, kalau berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad, kalau ngerti takoki, jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju, kok didik uang kedonyan, muni ras setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mendingin, wong alim ra iso mikir dunya, mendingan udah jawab. Itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kalau kan wong keramat gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kalau wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak kalau sampean misalnya jadi ndak ini cerita Wakhisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh kok setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Ndak. Terus ke setuju. Hafid ra de duwe. Mungkin ya kalau jadi ngurusi agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolokan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolokannya itu enggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin
salah, tapi pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat, dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah, enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sing wis sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya madzhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa? Sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu piye? Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue lah misalnya, piye hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang, yo ono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah kanca. Karena duitmu cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus, kandani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame, maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggoson sistem wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing ngrameni lah, intinya sing ngrameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nak dua jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja khisimun.
Jibril kurang kondangi itu buantai mbek malaikat-malaikat liyane. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu wis nabi keren. Diobong ning geni ambek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak kowe njuk tolong tak tolong. Ndak saya ndak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluke. Kena wani ngomong mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung, kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran ora usah kondo kowe wis pirsa. Artine ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan jenenge wong maksudnya. Nang ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mulane ana partai politik geger biasa, wong Jibril wae geger mbek Nabi sinten. Ibrahim biasa wae. Mulane ki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa? Takoki marbuka kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malaikat. Ben ngerti. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti, malaikat jenengan kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid takoki. Sesuai Kanjeng Nabi pisan takoki waman nabi uga. Pala perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad terus takoki waman. Piye to aku nabi malah takoki waman nabi uga. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti pilih-pilih. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman nabi uga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh mletene Umar zaman ning dunya anggere wong disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangane anggere wong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu ya banget. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafan, Umar mati kabundut ditunggu nih bedene minta kasaf kan. Tawanan Umar tangi turu tangi ke kuburan sewante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Mesti dinali nyeritakno wajahnya itu kal kidril ghali kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, jadi alis kalah iki kiok rasane kiok. Ternyata apa? Buar muka nakir pacak kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Muka nakir mulai mikir waduh piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Beroh aku. Wah, aku biasa gue jalalan ngalor idul. Jebule jare muka anak, jajal woco. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wodok, ora kon woco. Kan mau gue wodok. Akhir muka nakir nangis nih pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco.
Semenjak itu Mungkar Nakir itu punya aturan. Ya yes, ngene aturane. Ojo prosedur teman-teman, wae nak ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ndak segarang itu. Sayyidina Ali intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu mempunyai mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ning ado-ado rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silatur. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik dah. Banyak padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga ngelewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang. Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aratta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling tidak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat itu cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat Kiai Indonesia bagi negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol coba jadi Kiai Indonesia. Mandek man ke sholat terus lah no gaji nih. Akhirnya kan, yo malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi geremengnya jalan terus. Loh ya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung. Muni setuju gue didik uang material, muni rasa setuju. Mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing khusyuk muni setuju. Wes bosan deh nabi melarat. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalim ada takdir. Suara kena dipikir itu ya suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum yakhisimun itu apa? Wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ayaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafat yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazil yauma. Imtazumi saus sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa. Yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalat. Ya, ada hajat apa? Muamalat. Mau tidak mau.
Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tinggal haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Nah, tapi kue nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin tuh nanti, nanti. Guys, gak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al-yauma indal mikidino ayyuhal mujrimuna ya eling-eling sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sampean tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng itu candaleme dekne mestine itu penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenenge Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena iya lho kekasih pangeran di rumah Abu Lahab. Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, "Kula nate ngurmat kekasih jenengan." Iya dunyaku jembung. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti." Nganggo dunyane sapa? Dunyane jenengan ya wis masalah ya apa? Pangeran santai wae. Tapi nak kowe ada bayangno wong saleh kudu steril ka wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah Fir'aun. Lahirnya Kanjeng Nabi ini sing manitiani Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa wae. Wae urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki wis winawas. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya su'ul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang iktikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah, ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran ya sudah selesai. Itu anak kowe donga iku mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembadani barno ora wis. Pangeran yo paling ya sedikit sithik ngono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ikhya itu loh, kayak Ikhya Abdul Hasan As-Sadili itu kalau dongo itu jaluke mung swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras.
Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo opo wae. Mana jare pangeran muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya solawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Itu akhlak. Makanya saya di antara solawat yang senang itu solawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtudur. Kalau beliau baca solawat itu solatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau sholawat itu saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik timbang nganggo primbon ya satu sholawatan itu. Tapi boyo punya etika lah dengan Rasulullah itu boyo kalau donga nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus dari kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu seramu tuh tenan jangan gak bakat wali. Nah, cara kula iku sisih dene. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dek. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak kalau itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi kena. Tapi saya mohon lah itu di
Solawat-solawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau solawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah solawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin raja wis roh ngono saya. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No coba nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti nek sampean ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang enggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Jenenge alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kalau ada kepentingan, pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang, bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian, karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita, sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang. Gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu,
tentu. Dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok ya pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan. Yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai? Kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudune mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip mana aneh pepes terus dulat-dulit tok. Iku sebenarnya ya itu kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kamu kok yakhisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah itu nanti ini yang ngel-ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelip-kelip terus dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diumbasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah
nyingkir. Ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir, itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babe nahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh kok ada semangat Pak? Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ada itu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Robban.